Halo pria berkelas, pernah nggak kamu dengar cerita seperti ini? Seorang wanita yang kelihatannya bahagia, punya pasangan yang baik, mapan, bahkan setia. Tapi entah kenapa wanita itu akhirnya selingkuh. Banyak pria bilang, wanita itu nggak tahu diri. Tapi sedikit yang berani bertanya, kenapa dia bisa sampai sejauh itu? Video ini bukan untuk mendorong siapapun untuk berbuat selingkuh. Tapi di sini saya mengajak untuk membuka mata tentang realitas dunia hubungan yang sering nggak kita sadari. Karena kadang, kamu bisa kehilangan seseorang, bukan karena dia jahat, tapi karena kamu berhenti jadi pria yang dia hormati. Banyak pria langsung menyalahkan wanitanya, padahal seringkali akar masalahnya ada di hal-hal kecil yang kita abaikan. Nah, di sesi ini, kita bakal bahas tuntas bukan cuma kenapa wanita bisa tergoda selingkuh, tapi juga rahasia supaya kamu jadi pria yang nggak mudah ditinggalkan. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena dia tahu nggak ada lagi yang bisa menggantikan kamu. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu menjadi pria yang benar-benar dihormati dan dicintai. Bukan karena tampan atau kaya, tapi karena dewasa dan konsisten. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa rasa hormat jauh lebih penting daripada cinta. Dan bagaimana sikap kecil yang kamu anggap sepele, ternyata bisa membuat wanita perlahan kehilangan rasa kagum. Semua akan saya jelaskan dengan cara yang jujur, logis dan menyentuh, agar kamu bisa memperbaiki hubungan sebelum terlambat. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari selama ini bukan tentang kenapa dia berubah, tapi tentang bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang pertama, fakta psikologis di balik perselingkuhan. Dalam dunia psikologi, perselingkuhan bukanlah tindakan yang muncul begitu saja. Ia jarang lahir dari dorongan sesaat, apalagi semata karena faktor fisik atau nafsu, terutama pada wanita. Motif di balik perselingkuhan jauh lebih kompleks dan halus. Ia seringkali berakar pada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Kebutuhan untuk merasa dihargai, dimengerti, dan disayangi dengan cara yang sesuai dengan bahasanya sendiri. Bertahun-tahun penelitian di bidang psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketika wanita berselingkuh, tujuannya jarang sekadar mencari kenikmatan, melainkan mencari rasa hidup yang ia rasa telah hilang. Dalam istilah psikologi, ini disebut emotional displacement, atau perpindahan fokus emosional dari satu hubungan ke hubungan lain, karena kebutuhan batin yang tidak lagi mendapat tempat di hubungan utama. Banyak pria berpikir, selama ia masih setia, bekerja keras dan tidak melakukan kekerasan, hubungan pasti baik-baik saja. Padahal bagi sebagian besar wanita, cinta tidak hanya tentang kehadiran fisik. Cinta adalah energi emosional yang hidup. Cara berbicara, cara mendengarkan, cara menatap, dan cara membuatnya merasa penting. Ketika hubungan berubah menjadi rutinitas, seperti makan bersama tanpa percakapan berarti, tidur di ranjang yang sama tapi hati terasa jauh, wanita mulai kehilangan rasa dalam hubungannya. Ia masih mencintai, tapi cinta itu seperti api yang perlahan padam karena tak lagi diberi oksigen berupa perhatian emosional. Dan disitulah benih awal perselingkuhan bisa tumbuh, bukan karena niat jahat tapi karena rasa kosong yang tidak lagi bisa diabaikan. Dalam banyak konseling pernikahan, keluhan wanita seringkali sederhana tapi sangat dalam. Aku merasa tidak lagi diperhatikan. Dia ada di rumah, tapi pikirannya selalu di tempat lain. Aku bicara, tapi dia seperti nggak mendengarkan. Kalimat-kalimat ini tampak sepele, tapi bagi wanita, itu adalah jeritan emosional. Wanita yang tidak merasa dilihat bukan berarti ingin dipuja, tapi ingin diakui keberadaannya. Ia ingin merasa bahwa dirinya masih penting dalam hidup pasangannya. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, ia mulai mencari validasi dari luar, bisa dari rekan kerja, teman lama, atau orang asing yang terlihat peduli. Bukan berarti ia langsung jatuh cinta, tapi mulai membuka celah kecil di hatinya. Dan celah kecil itu jika tidak segera disadari, bisa melebar menjadi jurang emosional yang sulit dijembatani. Gary Chapman, dalam bukunya The 5 Love Languages, menjelaskan bahwa setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda. Ada yang merasa dicintai lewat kata-kata, ada yang lewat sentuhan,
Ada pula lewat tindakan nyata. Masalah muncul ketika pasangan tidak berbicara dalam bahasa cinta yang sama. Banyak pria menunjukkan cinta dengan bekerja keras, membelikan barang, atau menanggung beban keluarga. Tapi wanita yang bahasanya adalah quality time atau words of affirmation tidak akan merasakannya. Ia mungkin berpikir, dia memang baik tapi dia nggak pernah benar-benar ngobrol sama aku. Perbedaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Ketika bahasa cinta tidak saling dipahami, hubungan terasa hambar meski tampak sempurna dari luar. Di saat seperti itu, pria lain yang berbicara dalam bahasa yang sama bisa terasa seperti oase di padang gersang. Salah satu hal yang paling menarik dan paling sering diabaikan adalah bahwa wanita biasanya berselingkuh secara emosional dulu, sebelum secara fisik. Perselingkuhan emosional ini lebih halus, tapi lebih dalam dan lebih berbahaya. Ia bisa dimulai dari hal-hal seperti curhat tentang masalah hubungan ke lawan jenis, merasa lebih nyaman berbicara dengan orang lain ketimbang pasangan, atau mulai menyembunyikan percakapan tertentu karena merasa nggak pantas tapi menyenangkan. Saat seorang wanita mulai membandingkan pasangannya dengan pria lain dalam konteks emosional, dia lebih sabar, dia lebih perhatian, itu adalah tanda bahwa keterikatan psikologisnya mulai bergeser. Dan begitu keterikatan emosional itu berpindah, maka batas-batas kesetiaan pun perlahan memudar. Menariknya, bukan hanya pria yang ingin dihormati, wanita pun memiliki kebutuhan untuk merasa bisa menghormati pasangannya. Ketika seorang pria berhenti menjadi sosok yang ia kagumi, entah karena kehilangan arah hidup, sering ingkar janji, atau mudah terpancing emosi, rasa kagum itu memudar. Dan ketika wanita tidak lagi bisa menghormati pria yang ia cintai, cinta itu berubah menjadi belas kasihan, bukan kekaguman. Rasa kagum ini adalah energi pendorong ketertarikan. Wanita yang masih bisa berkata, "Aku bangga punya dia," akan sulit tergoda oleh siapapun. Namun ketika kalimat itu berubah menjadi, "Aku capek sama dia," maka pintu emosional ke arah lain mulai terbuka. Dalam dinamika hubungan jangka panjang, perubahan keintiman sering menjadi indikator penting. Wanita yang mulai menolak kedekatan bukan selalu karena tidak tertarik, tapi karena ia merasa tidak lagi aman secara emosional. Sebaliknya, wanita yang mencari kedekatan di luar hubungan tidak melulu haus sentuhan, tapi haus koneksi. Koneksi yang membuatnya merasa diterima tanpa dihakimi. Penelitian menunjukkan bahwa saat hubungan kehilangan keintiman emosional, peluang terjadinya perselingkuhan meningkat signifikan. Itulah sebabnya, pasangan yang hanya memperhatikan kebutuhan fisik tapi mengabaikan kebutuhan emosional, seringkali tidak sadar bahwa hubungan mereka sudah lama retak, hanya belum runtuh. Ironisnya, banyak wanita yang berselingkuh sebenarnya masih mencintai pasangannya. Mereka tidak ingin kehilangan rumah tangga, tapi merasa terjebak dalam kesepian yang tidak bisa mereka ungkapkan. Kesepian di tengah hubungan, loneliness in togetherness, adalah fenomena nyata yang banyak dialami pasangan modern. Ketika komunikasi berkurang, empati menipis dan kedekatan tergantikan oleh rutinitas, wanita mulai merasa hidup dalam hubungan yang sunyi. Dan di saat seperti itu, kata-kata lembut dari seseorang yang peduli bisa terasa seperti pelukan yang hangat. Bukan berarti semua wanita yang kesepian akan berselingkuh, tapi jika kondisi ini dibiarkan, maka pikiran dan hati mereka bisa tersesat mencari makna yang seharusnya mereka dapat dari pasangannya sendiri. Sebagian besar wanita yang berselingkuh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah, namun perasaan bersalah itu seringkali terselimuti oleh pembenaran emosional. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku cuma butuh didengarkan," atau "aku nggak salah," karena dia dulu yang berubah. Dalam psikologi, ini disebut cognitive dissonance reduction, upaya untuk menenangkan konflik batin antara nilai moral dan tindakan yang melanggarnya. Mereka tidak berselingkuh karena tidak tahu itu salah, tapi karena rasa sakit batin yang terlalu lama diabaikan, membuat logika perlahan tumpul. Pada akhirnya, fakta psikologis di balik perselingkuhan wanita bukanlah sekadar kisah pengkhianatan. Ia adalah cermin dari kebutuhan emosional yang tidak dijaga, dari cinta yang tidak lagi dirawat dengan kesadaran. Wanita yang berselingkuh seringkali bukan mencari orang baru, tapi mencari rasa yang dulu pernah ada. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi para pria. Cinta bukan sesuatu yang cukup dimiliki. Ia harus terus dijaga, dirawat, dan diperbarui.
Karena di balik setiap hubungan yang tampak baik-baik saja, bisa jadi ada hati yang diam-diam merindukan perhatian yang sederhana. Sekadar tatapan hangat, percakapan jujur, dan rasa dihargai apa adanya. Yang kedua, tanda-tanda bahaya. Ketika dia mulai kehilangan hormat, ada satu hal yang sering diabaikan banyak pria dalam hubungan. Wanita tidak meninggalkan pria karena sudah tidak mencintai, tapi karena sudah tidak menghormati. Rasa hormat adalah fondasi yang membuat cinta tetap hidup. Tanpa hormat, cinta perlahan berubah menjadi toleransi. Dia masih ada di sana tapi tidak lagi bernyawa. Dan kehilangan rasa hormat tidak terjadi dalam semalam. Ia muncul perlahan, dalam bentuk kecil yang sering kita anggap sepele. Saat dia mulai menceritakan keburukanmu kepada orang lain, ini adalah tanda paling jelas dan paling berbahaya. Ketika seorang wanita mulai membicarakan kekurangan atau keburukan pasangannya kepada pria lain, itu berarti ada sesuatu yang rusak di dalam hubungan. Awalnya mungkin terdengar sederhana. Dia hanya ingin curhat atau mencari tempat untuk meluapkan emosi. Tapi yang tidak disadari adalah, di balik curhat itu ada transfer energi emosional. Semakin sering ia menceritakan hal buruk tentang pasangannya kepada pria lain, semakin besar pula koneksi emosional yang tercipta di luar hubungan. Secara psikologis, ini disebut emotional triangulation. Ketika seseorang melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan emosional yang tidak lagi dipenuhi oleh pasangan. Dan begitu hal ini terjadi, loyalitas emosional sudah mulai bergeser. Lebih dalam lagi, tindakan berbicara buruk tentang pasangan di hadapan pria lain menunjukkan bahwa rasa hormat sudah hilang. Karena selama masih ada rasa hormat, wanita akan berusaha menjaga citra pasangannya di depan orang lain, bahkan saat sedang marah sekalipun. Tapi ketika rasa hormat itu memudar, ia tidak lagi peduli bagaimana orang lain memandangmu. Yang ia inginkan hanyalah pelampiasan. Dan di titik itulah, benih perselingkuhan emosional mulai tumbuh. Saat dia berhenti mengagumimu. Rasa kagum adalah bentuk tertinggi dari cinta dalam versi wanita. Selama ia masih bisa berkata dalam hatinya, "Aku bangga punya dia," maka cinta akan terus bertahan. Tapi saat kekaguman itu hilang, hubungan mulai kehilangan arah. Kamu bisa merasakan, rasa kagum itu hilang ketika pertama dia tidak lagi tertarik mendengar cerita atau rencana hidupmu. Kedua, dia berhenti memberikan pujian atau dukungan. Ketiga, dia lebih sering menyindir daripada menghargai. Lalu, yang keempat, dia mulai membandingkanmu dengan pria lain. Kehilangan rasa kagum bukan hanya karena kamu melakukan kesalahan besar, tapi seringkali karena kamu berhenti berkembang. Wanita kagum pada pria yang punya arah hidup, yang tahu apa yang dia mau dan yang tidak terjebak dalam zona nyaman. Begitu kamu mulai stagnan, terlalu bergantung, atau kehilangan semangat hidup, maka auramu sebagai pemimpin dalam hubungan ikut memudar. Bagi wanita, kehilangan rasa kagum sama artinya dengan kehilangan daya tarik. Dan di saat itu, figur pria lain yang tampak lebih hidup akan terasa seperti magnet baru. Bukan karena dia lebih tampan, tapi karena dia menjadi cermin dari potensi yang dulu pernah kamu miliki. Saat dia mulai mengoreksi setiap hal yang kamu lakukan. Ketika hubungan masih sehat, kritik bisa terdengar lembut, seperti bimbingan dari seseorang yang peduli. Tapi saat rasa hormat hilang, nada itu berubah. Ia tidak lagi menegur untuk memperbaiki, tapi untuk menjatuhkan. Kamu mungkin akan sering mendengar kalimat seperti, "Kamu tuh nggak bisa diandalkan. Dari dulu juga gitu terus. Aku udah nggak percaya omongan kamu." Dalam psikologi hubungan, ini disebut disdain communication, komunikasi yang dilandasi rasa jijik atau kecewa mendalam. Begitu pola ini muncul, hubungan sudah memasuki zona merah. Karena disdain adalah kebalikan dari rasa hormat. Ketika wanita berbicara dengan nada meremehkan, artinya ia sudah menempatkan pasangannya di bawah dirinya secara emosional. Dan hubungan yang kehilangan keseimbangan posisi ini hampir tidak mungkin bertahan lama tanpa perbaikan yang sadar. Banyak pria merasa lega saat pasangannya berhenti marah atau berhenti memperdebatkan sesuatu. Padahal diam bukan berarti damai. Dalam banyak kasus, diam adalah tanda bahwa dia sudah tidak peduli lagi. Ketika wanita berhenti memperjuangkan pendapatnya, itu berarti ia sudah menyerah. Ia tidak lagi melihat hubungan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan di saat seperti itu, hatinya mulai mencari tempat lain. Bukan karena ingin menghancurkan hubungan, tapi karena ia ingin merasa hidup kembali.
Wanita yang masih marah, masih berdebat, sebenarnya masih punya harapan. Tapi ketika dia sudah tenang, bahkan terlalu tenang, itu bukan ketenangan cinta, tapi ketenangan dari rasa lelah. Dan di titik itu, hubungan sudah berjalan di atas sisa waktu. Salah satu tanda paling halus tapi kuat adalah perubahan arah perhatian. Dulu, ia selalu ingin tahu kamu di mana, makan apa, atau sedang sibuk apa. Sekarang ia mulai tidak peduli. Bahkan ketika kamu menceritakan sesuatu, responnya datar, hanya "oh" atau "ya". Namun di sisi lain, kamu akan melihat ia tampak bersemangat saat berbicara tentang orang lain. Bisa teman kerja, komunitas, atau pria tertentu yang kebetulan sering dia sebut. Itu bukan sekedar ketertarikan baru, tapi refleksi dari kebutuhan emosional yang tidak lagi terpenuhi di rumah. Dalam psikologi, perhatian adalah bentuk energi. Ketika seseorang mulai mengalihkan energi itu keluar hubungan, berarti hubungan di dalam sudah kehilangan makna emosionalnya. Saat dia mulai menolak bentuk kedekatan, penolakan bukan hanya soal fisik, tapi juga emosional. Dia tidak ingin disentuh, tidak ingin dipeluk, bahkan sekadar mengobrol pun terasa berat. Alasannya bisa bermacam-macam. Capek, sibuk, tidak mood. Tapi jika ini terjadi terus-menerus, artinya ada jarak batin yang mulai terbentuk. Dan yang perlu dipahami, wanita jarang menolak kedekatan tanpa sebab. Jika ia merasa tidak lagi aman secara emosional, maka tubuh dan pikirannya otomatis menolak koneksi. Ini adalah bentuk perlindungan diri bawah sadar yang sering muncul sebelum ia benar-benar pergi. Pria seringkali salah mengartikan ini sebagai sudah tidak cinta, padahal yang sebenarnya hilang adalah rasa hormat dan rasa aman. Dan tanpa dua hal itu, cinta tidak punya ruang untuk tumbuh. Saat dia lebih memilih berbicara dengan pria lain daripada denganmu. Ini mungkin tanda yang paling menyakitkan, tapi juga paling jujur. Ketika wanita mulai mencari pelampiasan emosional di luar hubungan, bukan untuk hal besar, tapi untuk hal-hal kecil, maka hubungan sudah mulai tergeser. Contohnya, kamu membuatnya kesal, tapi dia tidak lagi menyampaikannya ke kamu. Sebaliknya, ia memilih curhat ke pria lain yang lebih bisa mendengar. Yang berbahaya adalah kedekatan emosional yang terbentuk dari curhat itu jauh lebih kuat daripada sekedar ketertarikan fisik. Karena di situ, wanita merasa dimengerti, diterima, dan dihargai, tiga hal yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan dari pasangannya. Dari titik inilah, transisi dari teman curhat ke orang yang spesial bisa terjadi tanpa sadar. Perselingkuhan tidak dimulai di tempat tidur, tapi di percakapan panjang tentang hal-hal kecil yang tidak kamu dengar. Saat kamu merasa energi di antara kalian berubah, hubungan memiliki energi yang bisa dirasakan. Kamu tahu kapan suasana di antara kalian hangat dan kapan mulai dingin. Kamu tahu kapan tatapannya masih lembut dan kapan sudah hampa. Perubahan energi ini sering terjadi sebelum tanda-tanda besar muncul. Tiba-tiba ia lebih sering menyendiri, menatap ponsel dengan ekspresi yang berbeda, atau tampak jauh meski duduk di sebelahmu. Itu bukan kebetulan, itu adalah jarak emosional yang sedang terbentuk. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka merasa selama wanita itu masih di rumah, berarti hubungan masih aman. Padahal fisiknya bisa tetap di sampingmu, tapi hatinya sudah di tempat lain. Rasa hormat adalah fondasi terakhir sebelum cinta benar-benar mati. Cinta bisa bangkit kembali setelah pertengkaran, bahkan setelah pengkhianatan. Tapi ketika rasa hormat hilang, segalanya menjadi sia-sia. Karena tanpa rasa hormat, setiap kata manis terdengar kosong, setiap janji terdengar seperti kebohongan. Menjaga rasa hormat berarti menjaga cara kamu hadir sebagai pria. Bagaimana kamu berbicara, bersikap, menepati janji, dan memperlakukan pasangan. Wanita tidak mencari kesempurnaan, tapi konsistensi. Begitu ia merasa kamu bukan lagi sosok yang bisa ia andalkan atau kagumi, maka cinta pun kehilangan arah. Dan disitulah, hubungan mulai berjalan hanya karena kebiasaan, bukan karena keterikatan. Hilangnya rasa hormat adalah tahap paling kritis sebelum wanita benar-benar pergi. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Begitu rasa hormat hilang, cinta menjadi rapuh, dan setiap godaan kecil bisa terasa seperti jalan keluar. Karena itu, jangan tunggu sampai dia mulai membicarakanmu dengan pria lain, atau berhenti berbicara sama sekali. Perhatikan tanda-tanda kecilnya, dan perbaiki hubungan sebelum rasa kagum itu padam. Ingat,
Wanita setia bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ia masih menghormati pria yang membuatnya merasa aman. Dan ketika rasa hormat itu tetap dijaga, cinta tidak perlu lagi dijaga dengan rasa takut. Yang ketiga, penyebab internal. Saat pria tanpa sadar menjadi pemicu retaknya hubungan. Banyak pria merasa hubungan yang rusak selalu karena pasangannya berubah. Padahal, dalam banyak kasus, keretakan itu justru dimulai dari dalam diri pria sendiri. Dari kebiasaan, sikap, dan pola pikir yang tanpa sadar membuat wanita perlahan menjauh secara emosional. Pria seringkali tidak sadar bagaimana energi, cara berpikir, dan gaya komunikasinya bisa mengikis rasa hormat wanita sedikit demi sedikit. Dan ketika itu terjadi, cinta tidak hilang secara tiba-tiba, ia mati pelan-pelan. Beberapa penyebab internal yang sering menjadi akar masalah dalam hubungan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata bahwa menjaga hubungan bukan soal siapa yang salah, melainkan siapa yang mau bertumbuh lebih dulu. Pria yang kehilangan arah hidup. Salah satu penyebab terbesar wanita kehilangan rasa kagum adalah ketika pria kehilangan arah hidupnya. Bukan berarti pria harus selalu sukses, kaya atau punya status tinggi, tapi wanita sangat peka terhadap energi kepemimpinan dan arah dalam diri seorang pria. Ketika pria masih punya semangat, visi, dan tujuan, ia memancarkan kepercayaan diri alami. Tapi saat ia mulai kehilangan arah, mengeluh terus tidak berani mengambil keputusan, atau hanya mengalir tanpa arah, wanita mulai kehilangan rasa aman. Dalam psikologi evolusioner, wanita tertarik pada pria yang memberi rasa certainty, atau kepastian batin bahwa hidup bersamanya akan punya arah, bukan sekedar berjalan tanpa tujuan. Begitu rasa kepastian itu hilang, wanita mulai merasa seperti sedang menarik gerobak, bukan lagi menumpang di kapal yang dikemudikan dengan percaya diri. Dan di saat itu, pria lain yang tampak punya arah, meski tidak sempurna, akan terlihat jauh lebih menarik. Pria yang berhenti berjuang dan merasa cukup. Salah satu kesalahan umum pria dalam hubungan adalah merasa bahwa setelah berhasil mendapatkan pasangannya, perjuangan sudah selesai. Padahal, bagi wanita, justru disitulah hubungan baru benar-benar dimulai. Wanita jatuh cinta pada versi terbaik dari dirimu saat kamu masih berjuang, ketika kamu ambisius, punya semangat, dan penuh inisiatif. Tapi ketika kamu berhenti berkembang, berhenti peduli pada penampilan, berhenti menunjukkan atensi, maka wanita merasa cinta yang dulu membuatnya bangga kini berubah menjadi beban. Pria sering berkata, "Aku kan udah di sini, berarti aku serius." Namun bagi wanita, keseriusan tidak diukur dari kehadiran, tapi dari konsistensi dalam usaha. Setiap kali kamu berhenti belajar, berhenti tumbuh, kamu tidak hanya kehilangan daya tarik, tapi juga kehilangan rasa hormat di matanya. Pria yang emosinya tidak stabil. Wanita bisa memaafkan banyak hal, bahkan kesalahan besar, tapi sulit menghormati pria yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Pria yang mudah marah, mudah tersinggung, atau cepat merasa tersinggung menunjukkan satu hal. Ia belum matang secara emosional. Dalam hubungan, wanita mencari rasa aman. Dan rasa aman itu tidak bisa tumbuh dari seseorang yang ledakannya tidak bisa diprediksi. Bahkan jika kamu tidak pernah menyakitinya secara fisik, kata-kata kasar, sindiran, atau sikap dingin yang berulang bisa menciptakan luka yang sama dalam. Dan disitulah celah muncul. Wanita akan mencari kehangatan dari seseorang yang bisa memberi ketenangan. Bukan karena dia ingin selingkuh, tapi karena secara naluriah, ia butuh tempat di mana emosinya bisa merasa aman. Pria sejati bukan yang tidak pernah marah, tapi yang tahu bagaimana mengelola marah dengan kesadaran. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan pria. Dan wanita sangat menghormati kekuatan yang tenang. Pria yang tidak lagi mendengarkan. Komunikasi adalah oksigen hubungan. Tapi ketika pria berhenti mendengarkan, hubungan mulai kehabisan udara. Kebanyakan pria mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Saat wanita bicara, pria sibuk mencari pembenaran. "Kamu salah paham. Aku kan cuma bercanda. Kamu tuh terlalu sensitif." Kalimat-kalimat semacam ini membuat wanita merasa tidak didengarkan, tidak divalidasi, dan akhirnya tidak dihargai. Dalam psikologi komunikasi, wanita menggunakan percakapan untuk menciptakan koneksi, bukan untuk mencari solusi. Sementara pria sering merasa harus menyelesaikan masalah secara logis.
Padahal yang wanita butuhkan hanyalah didengarkan tanpa dihakimi. Begitu pria berhenti memberi ruang itu, wanita berhenti membuka dirinya. Dan ketika komunikasi emosional berhenti, keintiman pun ikut padam. Pria yang tidak punya integritas. Wanita sangat sensitif terhadap inkonsistensi, janji kecil yang tidak ditepati, kata yang tidak sesuai dengan tindakan, atau kebohongan kecil yang terus berulang. Semuanya perlahan mengikis rasa percaya. Integritas bukan soal seberapa besar kamu berjanji, tapi seberapa sering kamu menepati. Dan ketika wanita mulai merasa tidak bisa lagi mempercayai kata-katamu, dia akan berhenti melihatmu sebagai pemimpin dalam hubungan. Rasa hormat hilang bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tidak bisa diandalkan. Dalam jangka panjang, wanita akan memilih kejujuran yang pahit daripada kebohongan yang manis. Karena bagi wanita, kepercayaan adalah bentuk cinta paling tinggi. Pria yang terlalu bergantung secara emosional. Banyak pria tidak sadar bahwa ketergantungan emosional juga bisa menghancurkan hubungan. Saat kamu terlalu menuntut perhatian, terlalu cemburu, atau terlalu takut kehilangan, wanita akan merasa tercekik. Bukannya merasa dicintai, dia justru merasa dikontrol. Dalam psikologi ini disebut insecure attachment, keterikatan yang dilandasi rasa takut ditinggalkan. Pria dengan tipe ini seringkali mencari validasi dari pasangan untuk merasa cukup. Tapi bagi wanita, ketergantungan seperti ini justru mengurangi daya tarik. Wanita menghormati pria yang bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya. Pria yang tahu cara memberi ruang, tanpa kehilangan keintiman. Pria yang hadir karena memilih, bukan karena takut sendiri. Pria yang mengabaikan koneksi emosional. Banyak pria menganggap hubungan akan tetap aman selama tidak ada masalah besar. Tapi kenyataannya, koneksi emosional bisa rusak bahkan tanpa pertengkaran. Ketika kamu terlalu sibuk, terlalu fokus pada pekerjaan, atau lebih banyak waktu dengan gawai daripada dengan pasangan, maka jarak emosional mulai terbentuk. Kamu mungkin berpikir, aku kan bekerja untuk masa depan kita. Tapi bagi wanita, masa depan tanpa kedekatan hari ini terasa hampa. Wanita tidak mengingat berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi bagaimana kamu membuatnya merasa. Ketika koneksi emosional terputus, wanita mulai merasa sendirian meski kamu ada di sisinya. Dan kesepian dalam hubungan adalah awal dari kehancuran yang paling sunyi. Pria yang tidak menghargai pasangannya. Kadang pria menjadi terlalu terbiasa dengan kehadiran wanita yang mencintainya. Perhatian, kebaikan, dan pengorbanan wanita mulai dianggap wajar, bukan lagi istimewa. Dan perlahan pria berhenti mengucapkan terima kasih, berhenti memuji, berhenti menghargai hal kecil. Padahal wanita tidak berhenti mencintai karena kurangnya cinta, tapi karena kelelahan tidak dihargai. Wanita bisa bertahan dalam kesulitan, tapi tidak bisa bertahan dalam ketidakpedulian. Ketika dia merasa tidak lagi diakui, hatinya mulai menutup. Bukan untuk melindungi diri dari kamu, tapi dari rasa kecewa yang terus tumbuh. Pria yang menolak berubah. Salah satu tanda kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk berintrospeksi dan beradaptasi. Tapi banyak pria menolak berubah dengan alasan, aku memang begini orangnya. Padahal, hubungan bukan tentang mempertahankan ego, tapi tentang bertumbuh bersama. Wanita yang mencintaimu tidak ingin mengubah siapa kamu, tapi ia berharap kamu mau meningkatkan versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu menolak berkembang, menolak belajar, atau menolak memperbaiki kesalahan, kamu sebenarnya sedang menolak kesempatan untuk menjaga cintanya tetap hidup. Introspeksi untuk menjadi pria yang layak dihormati. Hubungan yang sehat dimulai dari diri sendiri. Pria yang kuat bukan yang mampu mengontrol pasangannya, tapi yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Yang bisa memimpin dengan ketenangan, bukan dengan ancaman. Yang bisa mendengarkan tanpa defensif, dan mencintai tanpa kehilangan arah. Kamu tidak harus sempurna, tapi kamu harus punya kesadaran untuk terus bertumbuh. Karena rasa hormat wanita bukan dibeli dengan uang, atau dituntut dengan ego, tapi dibangun melalui integritas, kedewasaan, dan konsistensi. Ingat, wanita tidak meninggalkan pria yang membuatnya lelah, tapi pria yang berhenti menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi sebelum kamu menyalahkan siapapun atas retaknya hubungan, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah aku masih pria yang bisa ia kagumi? Jika jawabannya belum, maka di sanalah perjalanan perbaikan harus dimulai. Yang keempat, solusi dan transformasi. Cara menjadi pria yang dihormati.
dicintai, dan tidak mudah dikhianati. Setelah memahami mengapa wanita bisa kehilangan hormat dan bagaimana pria tanpa sadar sering menjadi pemicu retaknya hubungan, kini kita sampai pada bagian paling penting, yaitu transformasi. Karena berbicara tentang cinta tidak cukup hanya dengan mengerti masalahnya di mana, tapi juga bagaimana kita bisa berubah, tumbuh, dan memperbaiki diri. Menjadi pria yang dihormati, dicintai, dan tidak mudah dikhianati, bukan soal menampilkan kesempurnaan. Itu tentang membangun pondasi karakter, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dibangun melalui kesadaran, latihan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bangun diri sebelum membangun hubungan. Kesalahan terbesar banyak pria adalah ingin dicintai sebelum mengenal dirinya sendiri. Mereka masuk ke hubungan dengan kekosongan, berharap wanita bisa mengisinya. Padahal, wanita tidak tertarik pada pria yang minta diselamatkan. Mereka tertarik pada pria yang tahu kemana ia melangkah. Sebelum menuntut kesetiaan dan cinta, pastikan kamu sudah punya arah hidup yang jelas. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang aku perjuangkan? Nilai apa yang aku pegang? Pria seperti apa yang ingin aku jadi 5 tahun dari sekarang? Pria yang tahu siapa dirinya akan memancarkan energi kepemimpinan alami. Dia tidak perlu banyak bicara untuk dihormati, karena kejelasan arah hidupnya sudah cukup menjadi magnet. Jadilah pemimpin, bukan penguasa. Wanita tidak mencari penguasa yang mengatur hidupnya. Mereka mencari pemimpin, seseorang yang mampu memimpin dengan cinta, bukan dengan kontrol. Pemimpin bukan berarti yang paling keras, tapi yang paling tenang dalam badai. Pemimpin bukan berarti yang selalu benar, tapi yang berani bertanggung jawab saat salah. Kepemimpinan dalam hubungan tidak ditunjukkan lewat dominasi, tapi lewat konsistensi dan ketegasan yang menenangkan. Pria yang bisa menenangkan pasangannya saat dia sedang kacau dan tidak ikut tenggelam dalam emosinya akan selalu dihormati. Karena bagi wanita rasa aman jauh lebih menarik daripada kata-kata manis. Dan rasa aman hanya muncul dari pria yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Latih ketenangan emosional. Ketenangan adalah magnet maskulinitas. Semakin kamu tenang, semakin kamu berwibawa. Wanita tidak bisa menghormati pria yang setiap kali ada masalah langsung marah, curiga, atau panik. Mulailah melatih kesadaran emosional. Saat kamu marah, jangan langsung bereaksi. Ambil jarak, tarik napas. Pahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Saat kamu merasa tersinggung, tanyakan, apakah ini tentang dia atau tentang egoku? Saat kamu kecewa, jangan menekan emosi. Rasakan, tapi jangan biarkan ia mengendalikanmu. Pria yang tenang bukan berarti tidak punya emosi. Dia hanya tidak membiarkan emosinya memimpin hidupnya. Dan ketenangan seperti ini membuat wanita merasa aman, dihormati, dan secara alami menumbuhkan kembali rasa kagumnya padamu. Jadilah pria yang bisa diandalkan. Salah satu kebutuhan emosional terbesar wanita adalah kepastian. Bukan janji besar, tapi tindakan kecil yang konsisten. Jadi pria yang bisa diandalkan bukan soal uang atau status, tapi soal integritas. Jika kamu berkata, aku datang jam 7, datanglah jam 7. Jika kamu berkata, aku akan berubah, buktikan dengan tindakan, bukan alasan. Konsistensi kecil setiap hari membangun rasa hormat yang besar. Wanita mungkin mencintai dengan hati, tapi mereka menghormati dengan mata. Mereka menghargai apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan. Komunikasi dengan empati, bukan ego. Hubungan yang kuat dibangun di atas komunikasi yang tulus, bukan debat untuk mencari siapa yang benar. Banyak pria gagal bukan karena tidak mencintai, tapi karena tidak tahu cara menyampaikan cinta. Coba ubah cara kamu mendengarkan. Daripada langsung membantah, cobalah berkata, aku bisa paham kenapa kamu merasa begitu. Aku nggak bermaksud nyakitin, tapi aku akan coba perbaiki. Kalimat sederhana ini bisa mengubah arah percakapan yang hampir berakhir jadi pertengkaran. Wanita tidak selalu butuh solusi. Kadang mereka hanya ingin tahu kamu hadir sepenuhnya saat dia bicara. Empati adalah jembatan yang membuat wanita tetap terhubung denganmu, bahkan saat keadaan sedang sulit.
Hargai pasanganmu seperti hari pertama. Salah satu penyebab cinta memudar adalah kebiasaan terlalu terbiasa. Kamu berhenti memuji, berhenti berterima kasih, berhenti memperhatikan. Padahal, dulu justru hal-hal kecil itu yang membuatnya jatuh cinta. Coba pikirkan. Kapan terakhir kali kamu bilang terima kasih dengan tulus? Kapan terakhir kamu memeluknya tanpa alasan? Atau bilang, aku bangga sama kamu? Wanita yang merasa dihargai tidak akan mudah mencari perhatian dari orang lain, karena kebutuhan emosionalnya sudah terpenuhi di rumah. Kamu tidak perlu jadi romantis seperti di film. Cukup jadi pria yang tidak pernah lupa menghargai hal kecil. Karena cinta tidak mati karena pertengkaran besar, tapi karena hal-hal kecil yang lama-lama diabaikan. Tetaplah tumbuh, bersama dan sendiri. Hubungan yang sehat adalah dua individu yang terus bertumbuh, bukan dua orang yang saling mengandalkan untuk menjadi utuh. Pria yang terus belajar, membaca, memperbaiki diri, dan memperluas pandangan hidup akan selalu terlihat menarik. Karena wanita menghargai pertumbuhan. Jangan biarkan dirimu berhenti di satu versi saja. Perbarui dirimu setiap tahun. Tantang dirimu. Pelajari hal baru. Ketika kamu berkembang, kamu memberi ruang bagi hubunganmu untuk ikut tumbuh. Karena hubungan yang tidak bertumbuh, pasti perlahan membusuk. Jangan takut untuk rentan. Banyak pria berpikir menjadi kuat berarti tidak boleh terlihat lemah. Padahal kerentanan justru adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Ketika kamu bisa jujur tentang ketakutanmu, luka masa lalumu, atau hal yang sedang kamu perjuangkan, kamu tidak terlihat lemah. Kamu terlihat manusiawi dan otentik. Wanita menghormati pria yang bisa terbuka tanpa kehilangan wibawa. Karena di balik kejujuran, ada keberanian. Dan keberanian adalah bahasa cinta yang paling universal. Jangan sembunyikan hatimu di balik topeng kuat. Tunjukkan bahwa kamu punya sisi lembut, tapi tetap punya arah dan kendali. Itulah keseimbangan antara maskulinitas dan kepekaan yang membuat wanita merasa aman sekaligus terhubung. Terapkan prinsip, aku bertanggung jawab atas diriku. Salah satu tanda kedewasaan tertinggi dalam hubungan adalah saat pria berhenti menyalahkan siapapun atas keadaan dirinya. Pasanganmu bisa memengaruhi emosimu, tapi kamu yang bertanggung jawab atas reaksimu. Kalau kamu merasa marah, kecewa, atau tersakiti, jangan buru-buru menyalahkan dia. Tanyakan dulu, apa bagian dari diriku yang perlu diperbaiki supaya ini tidak terulang? Setiap kali kamu mengambil tanggung jawab seperti ini, kamu memperkuat pondasi hubunganmu, karena wanita tidak bisa menghormati pria yang selalu menyalahkan keadaan. Tapi mereka akan selalu menghargai pria yang berani bercermin. Cintai, tapi jangan kehilangan diri. Cinta yang sehat bukan tentang melebur jadi satu, tapi tetap menjadi dua individu yang saling memilih setiap hari. Jangan kehilangan tujuan, hobi, dan kehidupan sosialmu hanya karena ingin membahagiakan pasangan. Karena wanita tidak tertarik pada pria yang hidupnya berputar penuh di sekeliling dirinya. Dia tertarik pada pria yang punya dunia sendiri, tapi tetap memilih berbagi. Jadilah pria yang tetap punya misi, gairah, dan kehidupan di luar hubungan. Itulah yang membuatmu menarik, misterius, dan tetap memiliki nilai. Karena cinta sejati bukan tentang saling memiliki, tapi saling menumbuhkan. Refleksi akhir dari dikejar, menjadi dihormati pada akhirnya. Tujuan dari semua ini bukan agar kamu ditakuti, dipuja, atau diidolakan. Tujuannya adalah agar kamu menjadi pria yang dihormati karena kepribadian dan tindakannya. Pria yang tidak perlu mengejar karena kehadirannya sudah cukup bernilai untuk dipertahankan. Wanita tidak akan meninggalkan pria yang bisa membuatnya merasa aman, dimengerti, dan dihargai. Karena ketika kamu menjadi sumber ketenangan, bukan sumber masalah, maka hatinya akan selalu pulang padamu, bahkan di tengah godaan dunia luar. Menjadi pria sejati bukan tentang dominasi, tapi tentang menguasai diri sendiri. Bukan tentang menaklukkan wanita, tapi menaklukkan egomu. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, kamu tidak hanya akan menjadi pria yang dicintai, kamu akan menjadi pria yang tidak mudah ditinggalkan, karena ia tahu betul, menemukan yang seperti kamu tidak akan mudah. Jadi, kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu bukan cuma penasaran tentang kenapa wanita bisa selingkuh. Kamu sedang berusaha memahami dirimu sendiri.
Dan itu langkah besar yang gak semua pria berani ambil. Kita sering sibuk mencari tahu kenapa pasangan berubah, kenapa cinta terasa hambar, atau kenapa hubungan yang dulu manis sekarang jadi penuh jarak. Padahal jawabannya seringkali bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Karena jujur aja tidak ada wanita yang tiba-tiba selingkuh. Semuanya berawal dari rasa kecewa yang gak tersampaikan, rasa lelah yang gak pernah kamu dengar, dan rasa tidak dihargai yang terus tumbuh diam-diam. Dan kalau kamu peka, kamu akan tahu, sebelum dia berpaling, dia sebenarnya sudah lama meminta kamu untuk berubah, hanya saja kamu terlalu sibuk untuk mendengarnya. Tapi kabar baiknya adalah, belum terlambat. Selama kamu masih mau belajar, introspeksi dan memperbaiki diri, kamu masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jadilah pria yang kuat, bukan karena suaramu keras, tapi karena hatimu tenang. Jadilah pria yang dihormati, bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu memberi teladan. Jadilah pria yang dicintai, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani bertumbuh. Cinta sejati itu nggak hilang, bro. Dia hanya butuh rumah yang tepat untuk pulang. Dan rumah itu adalah versi terbaik dari dirimu sendiri. Coba lihat dirimu di cermin, dan tanyakan satu hal sederhana. Apakah aku sudah jadi pria yang bisa aku banggakan, bahkan kalau tidak ada yang melihat? Kalau jawabannya belum, maka hari ini, detik ini adalah waktu terbaik untuk mulai berubah. Bukan untuk membuktikan apa-apa ke orang lain, tapi supaya kamu bisa berkata dengan mantap, aku pantas dicintai, aku pantas dihormati. Dan aku tidak akan lagi jadi alasan seseorang kehilangan rasa percaya. Karena ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu nggak perlu takut ditinggalkan. Kamu tahu, yang seharusnya tinggal akan memilih untuk tetap ada.